Oke, eh, yang kita mau bahas sekarang bagaimana caranya menyimpan data untuk di detailnya, untuk di detailnya. Di sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana caranya menyimpan data di tabel masternya, ya. Nah, yang saya mau coba di sini kebetulan ini adalah kasusnya master detail. Ini adalah halaman inputnya. Yang data-data di atas tanggal ujian, mata kuliahnya, keterangannya itu sudah berhasil tersimpan di tabelnya master ujian, ya, tersimpan di masternya ujian. Yang mau disimpan berikutnya itu adalah data-data di bawah, peserta ujiannya, siapa namanya, terus durasinya. Kira-kira hasilnya, gambarannya kira-kira seperti ini nanti di elemen inputnya. Ada data-data seperti begininya di bawah. Dan ketika kita simpan data-data ini tersimpan ke dalam tabel detailnya, ya. Coba saya cari lagi yang lebih simpelnya, terlalu banyak barisnya. Untuk ini, nah, ketika disimpan nanti ini data-data ini tersimpan di tabel detailnya. Coba kita lihat kebutuhannya di tabel detailnya. Yang kita butuhkan atau kolom yang harus diisi di sana, satu, ada ID master ujiannya, ada ID mahasiswanya, maksudnya mahasiswa ini ID berapa, mahasiswa ini ID berapa, mahasiswa ini ID berapa. Dan dua kolom terakhir adalah durasinya, durasi 1, durasi 2. Durasi 1 ini durasi 1, ini durasi 2. Yang ini tidak perlu kita simpan karena jumlahnya ini kan cuma hasil formulasi durasi 1 tambah dengan durasi 2, jadi tidak perlu disimpan. Nah, oke. Kira-kira begini bentuk halamannya. Jadi saya kembali ke halaman inputnya dulu. Ini halaman inputnya. Wajar kalau tidak ada dulu isinya di sini, ya. Oke, wajar karena baru kita mau memilih namanya. Tapi tadi saya bilang saya sudah sukses untuk menyimpan data-data yang di atas di sini. Ini data-data. Sebenarnya bukan proses menyimpannya yang ribet, ya. Yang ribetnya adalah ketika saya memilih peserta ujian di sini. Ketika saya pilih, harapan saya data yang saya pilih ini muncul dulu datanya di sini. Paham, ya? Oke. Tadi kita bilang data yang harus dikirim halaman ini ke kontrol berikutnya untuk disimpan adalah disesuaikan dengan kebutuhannya tabel. ID mahasiswa ada karena saya pilih mahasiswanya, harusnya ada, jadi butuhkannya itu. Durasi 1, durasi 2 harusnya ada, ya, karena ada durasi 2. Terus berikutnya adalah ID-nya master ujian, ini yang tidak ada. Jadi yang tidak. Karena nanti ID-nya master ujian, nanti setelah masternya menyimpan, baru kita tahu ini master tadi dia simpan di baris keberapa. Paham maksudnya? Ulang. Semua data yang kita mau simpan idealnya kan harus ada di dalam view ini. Karena data di sini mau dibawa ke kontrol, nanti kontrol diteruskan ke model, khususnya model detail untuk disimpan. Nah itu. Nah, dari sekian kolom ini yang bisa kita akomodir durasi 1, durasi 2, oke, ada. Nah itu. ID mahasiswa yang ini harus bisa ada di sini. Ya, bisa kita usahakan. Yang masalah adalah ID-nya master ujian. Tidak bisa kita paksakan ada di sini. Karena ID-nya master ujian nanti kita tahu ketika tabel ini, data ini sudah tersimpan di tabel master, baru kita tahu bahwa di sini ID-nya. Paham? Jadi 3 tadi bisa kita akomodir supaya ada di dalam sini. ID-nya mahasiswa, durasi 1, durasi 2 itu harus kita akomodir. Harus disiapkan oleh view ini untuk dibawa ke kontrol. Nanti kontrol lagi pekerjaan berikutnya untuk mencari berapa ID masternya. Paham sampai ini? Ya. Oke. Saya mulai. Tadi yang pertama yang kita mau kerjakan adalah ketika kita pilih di sini, datanya di sini harus bisa masuk. Ya, NIM-nya berapa, namanya, pastian di sininya kan harusnya masih kosong karena baru mau diisi. Paham, ya? Oke. Nah, di elemen kemarin kalau saya lupa beberapa pertemuan sebelumnya, katanya di elemen ini bisa kita titip atribut. Ingat yang kita butuhkan waktu saya pilih ini, saya butuh ID-nya mahasiswa ini berapa, saya butuh NIM-nya, saya butuh namanya. Saya butuh ID-nya karena saya mau masukkan di sini ID-nya untuk saya kirim nanti ke kontrol. Kamu itu.
Namanya saya butuh bukan untuk dikirim ke kontrol, tapi saya mau tampilkan di sini. NIM-nya saya butuh, saya bukan untuk dikirim ke kontrol karena tadi kontrol tidak butuh NIM-nya. Yang saya butuh NIM-nya karena saya mau tampilkan di sini. Berarti ketika saya klik tadi ini ada 3 informasi yang saya butuh. ID-nya si mahasiswa karena saya mau bawa ke kontrol nanti. NIM-nya karena saya mau tampilkan di sini, dan namanya karena saya mau tampilkan di sini. Paham ya? Itu yang kita butuh. Jadi kita butuh. Nah, tadi katakan di setiap elemen kita bisa menitipkan atribut atau membuat atribut sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi diupayakan di sini ada atributnya yang mengandung ID-nya, ada atribut yang isinya adalah NIM-nya, dan ada atribut yang isinya adalah namanya. Meskipun ini adalah cara yang tidak aman dulu, ya, cara yang tidak aman. Tapi itu yang paling mudah dulu dijelaskan. Oke, jadi katanya di sini usahakan nanti ada atribut yang informasi tentang ID-nya si mahasiswa, apalagi tadi NIM-nya beserta namanya. Di sini nanti di tombol ini masing-masing ada. Oke, kita benahi dulu yang ini modalnya supaya di tombol ini ada yang itu. Input ujian. Oke, yang di bawah ini adalah modalnya. Ini yang tombol pilihan tadi yang kalian lihat di sini. Usahakan di sini katanya ada atributnya. 3 tadi kita butuh. ID-nya mahasiswa. Saya isi dulu kosong. Terus NIM mahasiswa saya kosongkan dulu. Lalu nama mahasiswa. Nama mahasiswa saya kosongkan dulu. NIM-nya tidak masalah, bisa saya tiru yang ini. Ini kan informasi NIM-nya ini. Copy di sini, taruh di sini. Namanya juga bisa saya tiru yang ini. Nah, oke, taruh di sini. Hasil ketika saya refresh, saya klik ini, saya inspect, saya intip tombol ini. Oke, ada NIM-nya, ada ini. Di tombol yang ini ada atribut NIM MHS, ada NAM MHS. Yang kurang adalah ID-nya. Oke. Hal yang sama, saya pikir di tabel ini pasti ada unsur ID di dalam sini. Jadi, oke, saya copy yang ini untuk saya taruh di sini. Sisa saya ganti di sini adalah ID. Ketika di refresh, harusnya ketiga atribut tadi sudah ada semua. Ada ID-nya, ada NIM-nya, ada namanya. Tombol yang lain kita cek lagi. Ada NIM-nya, ada ID-nya, ada NIM-nya, ada namanya. Berarti sudah lengkap, bisa kita tulis. Oke. Kemudian berikutnya, tombol ini kan kita mau buatkan trigger. Kalau diklik ini ada yang terjadi. Kamu itu. Kalau diklik ini kan apa yang kita inginkan terjadi tadi muncul di sini. Berarti ada eventnya yang ini. Oke. Karena ada eventnya, berarti elemen tersebut harus ada identitasnya, apakah ID atau kelas. Kamu itu. Ya, identitasnya kan bisa ID, bisa kelas. Kita pakai ID kalau tombol itu cuma sendirian. Contohnya yang tadi, yang tambah tadi di daftarnya ini kita pakai ID karena cuma satu-satunya tombol tambah. Waktu saya pakai lihat ini, saya pakai kelas karena ada banyak tombol lihat. Kamu itu. Nah, berarti yang pilih tadi ini kita pakai kelas atau ID? Harus pakai kelas karena banyak tombol pilih. Oke, jadi kita tambahkan lagi kelas ya. Jadi ini sudah ada unsur kelasnya. Oke, kelas TB pilih ya, sudah ada kelasnya. Berikutnya kita buatkan eventnya, apa yang terjadi ketika TB pilih diklik. Oke, ini kita lengkapi dulu dokumen dari functionnya, harusnya ada dokumen ready function. Ke depan kalau buat script, bikin dulu yang pertama ini. Jadi karena semua script harus ada di dalam situ ya. Semua script sebenarnya harus ada dalam sini, aturan mainnya. Oke. Yang saya mau buat tadi satunya ketika elemen yang kelasnya TB pilih ini, paham ya? Cari elemen yang kelasnya TB pilih, ketika diklik ada sesuatu yang terjadi.
action, buka kurung, tutup kurung. Kita tes respon dulu, betul nggak merespon? Alert, coba. Ya, saya biasanya seperti ini, saya tes respon dulu. Jangan sampai sudah terlalu panjang, ternyata bukan ini kelasnya. Nah, jadi tes respon dulu. Istilahnya digelek-geleki dulu. Nah, kalau digelek-gelek baru goyang ya, berarti oke. Sudah cocok. Kamu itu ya? Klik, oke, merespon. Klik, oke, merespon, berarti aman. Sudah benar poin eventnya. Ya. Nah, oke, sudah dapat. Wah, sudah cocok memang di sini tempatnya. Jadi ini saat tombol pilih di klik. Nah, tombol pilih yang ada di dalam sini ada banyak. Paling pertama kita deteksi tombol pilih mana yang sementara diklik. Karena itu kita mau ambil ID MHS-nya, kita mau ambil NIM-nya, kita mau ambil namanya. Jadi paling pertama cari tahu dulu tombol, karena ini kan TB pilih ini kan berlaku untuk ini, berlaku untuk ini, berlaku untuk ini, berlaku untuk ini. Kamu itu. Jadi paling pertama dicari tahu dulu dari sekian banyak tombol pilih ini, dipastikan mana sebenarnya yang sementara diklik. Cara kira begini. TB diklik sama dengan this, atau saya ganti di sini X. X sama dengan this. Maksudnya kalau ini yang saya klik berarti inilah yang disebut dengan X, tidak termasuk yang ini. Kalau ini yang saya klik berarti inilah yang disebut dengan X. Atau dengan kata lain, X itu adalah sebuah tombol warnanya ungu, tulisannya putih, lebarnya begini, dan ada ID-nya. Paham? Paham sebenarnya? Itulah X. Nah, di X itu ada atribut ID MHS, ada atribut NIM MHS, ada atribut NM MHS. Kamu itu. Nah, jadi kita mau baca atributnya itu yang ada di X. X itu adalah tombol yang sementara kita klik. Oke. Kita ambil satu-satu. ID MHS itu adalah yang ada di X. Tepatnya di atribut. Tadi atributnya ID garis datar MS. Garis datar ya atau garis bawah? Hah? Garis bawah. Oke, garis bawah. Ingat, yang ini bukan berarti harus sama dengan yang ini ya. Paham ya? Jangan sampai kalian berdua sama. Terus berikutnya yang kita mau ambil lagi adalah NIM-nya mahasiswa yang ada di X, tepatnya di atribut NIM MHS. Oke. Ini lagi-lagi. Ini tulisannya bukan berarti harus sama dengan yang ini. Ini adalah variabel bebas, yang ini adalah nama atribut yang ada di sana, di tombol itu. Jelas? Oke. Satu lagi. Nama MHS NM NM. Oke. Kita cek dulu, betul enggak ID-nya kita sudah dapatkan? Saya bikin alert ID MHS. Ini cuma sekedar mengecek. Saya bikin lagi alert kedua. Alert, coba tampilkan di box. NIM, bikin lagi yang ketiga. NM. Oke, kita tes dulu. Refresh, cari, kita pilih ID 1, NIM-nya ini namanya. Coba tes yang lain lagi. ID 9, ini NIM-nya sudah cocok. Ini namanya cocok di. Cocok, itu yang sementara kita klik ya. Paham? Oke. Semua informasi yang kita butuhkan untuk masuk di dalam sini sudah lengkap. Oke. Jadi ini saya tutup lagi. Ini cuma sekedar mengecek bahwa betul informasi yang kita dapatkan, data yang kita dapatkan sudah sesuai. Berikutnya adalah kita mau bikin satu baris baru. Baris baru itu kita akan masukkan ke dalam sini. Kamu itu? Jadi karena harapannya itu. Nah, kita bikin lagi teks TR baru. Kita buat saja pakai backtick. Seperti bikin TR yang biasa. Elemen TR, kamu itu. Di bawahnya elemen TR ada elemen TD. Tutup TD-nya. Tutup memang TR-nya supaya tidak kelupaan. Tutup TR. Berapa TD yang harus kita buat? 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ada 5 ya saya buat. Jadi saya harus buat 5 TD. Oke.
Oke. Saya teks dulu TD-nya. Di sini TD pertama A, di sini B, di sini C, D, E. TD baru yang kita buat ini dengan variabel TR baru, kita mau masukkan di bodinya tabel yang ini, di. Kamu itu posisinya TR kan ada di T body. Berarti T body-nya ini saya harus kasih identitas karena saya mau hubungi, saya mau calling. Nih, oke, saya cari T body-nya tabel yang tempatnya. T body-nya mana tempatnya? T body-nya lewat. Ini, nah kita mau masukkan ke dalam sini. Ya, oke, saya kasih ini. ID karena cuma satu. T body peserta ujian. Copy. Nah, setelah kita buat TR-nya ini, TR yang ini kita mau lempar masuk ke sana. Jadi, caranya cari elemen yang ID-nya ini. Ingat pagar karena ID ya. Append maksudnya tambah isinya append. Jadi titik append yang mau diisi dengan TR baru ini. TR baru itu adalah kalimat TR TD. Oke. Kira-kira begitu caranya memasukkan sebuah baris baru di dalam tabel. Kita tes. Refresh. Cari, klik. Oke, bertambah. Klik lagi. Oke, bertambah. Klik lagi, bertambah. Paham ya? Tadi bertambah ABC karena memang begitu tadi yang kita buat. Yang kita mau di kolom pertama itu adalah NIM-nya. Ingat, NIM-nya tadi kita sudah dapat. Ini NIM-nya ya? Oke, NIM-nya ini kita masukkan di sini di kolom pertama. Ingat, ini adalah variabel. Kalau di PHP kita pakai PHP echo. Tapi kalau di script, tanda dolar, kurung kurawal, seperti begini. Ini sama dengan PHP echo. Yang kedua yang kita mau masukkan adalah namanya NMMHS. Tes, refresh, cari, pilih. Oke, udah masuk. Pilih, udah masuk. Yang kedua lagi pilih. Paham? Cuma ada satu kelemahannya, belum kita nanti di pertemuan berikutnya di materi pengendalian. Harusnya saya tidak bisa pilih lagi NIM yang ini, di. Sekarang kalau saya pilih kan masih bisa masuk. Ya, nanti kita bahas ada materi tertentu namanya pengendalian. Di pengendalian halaman. Yang kita bahas banyak pengendalian. Nah, yang ini kita mau isi apa di sini? Durasi. Tempat menginput, di. Gitu ya, tempat menginput. Bukan durasi, tempat menginput durasi. Oke, kita buat elemen inputnya. Input tipenya teks, tipe teks. Oke, tutup nih supaya cantik ya, kasih kelas form control. Kasih lebih kecil form control SM. Oke, TD sebelahnya juga seperti begitu, jadi saya ganti. TD berikutnya yang terakhir jumlah ini kan kosong. Oke, kita tes lagi, refresh, pilih. Oke, sudah muncul semua tempat mengetiknya. Aman? Oke. Tapi yang tadi harusnya tertutup ini, di. Masa di sudah dipilih masih muncul yang ini? Oke. Yang ini kalian bisa pakai dua cara. Bisa jadi membuat di sini sintaks untuk menutup modalnya. Ya. Yang modalnya tadi, nama modalnya ini. Nama modalnya. Yang ini sisa saya ganti dengan hai. Bisa jadi juga yang ini kita tiru. Yang tombol batal ini, coba kalau saya klik batal kan tertutup. Kita tiru perilakunya yang itu. Perilakunya karena ada di bawah database dismiss, tombol modal itu tidak dirindukan. Oke, kita copy cara yang ini. Boleh cara yang itu. Jadi tombol pin ini ketika modalnya sudah tidak dirindukan. Nah, bisa dengan cara begini. Berarti kalau pakai cara yang ini, script yang tadi, yang hide-nya boleh tidak dipakai. Kamu itu? Paham? Jadi pilih salah satunya, mana yang gampang. Oke. Dites, tes lagi. Pilih, oke, tertutup. Pilih, tertutup. Oke. Dapat ya? Dapat sampai itu? Oke.
Sebentar kita akan bahas. Kalau saya klik di sini 5, saya tulis di sini 3, harus yang muncul di sini 8. Nanti kita bahas yang itu ya. Bentar kita bahas yang itu. Kita bahas dulu bagaimana caranya supaya ini bisa tersimpan. Paham ya? Terakhir baru kita bahas itu. Oke. Nah, di kontrolnya saya mau coba cetak var. Input, saya mau lihat data apa yang sampai ke sana. Ujian, saya mau cetak var saja dulu data yang kita dapatkan dari sana. Jadi saya tutup dulu masternya supaya tidak menyimpan dulu. Ini saya tutup dulu. Saya mau lihat dulu data apa yang sampai ke sana. Cetak var, post. Harusnya kan sudah bisa mengirim. Coba kita uji. Refresh. Saya pilih tanggal, pilih mata kuliahnya, keterangan 1, 2, 3, pilih mahasiswanya. 2 saja, tidak banyak-banyak. Kirim, harapannya kan ini semua terkirim, mau disimpan ke masternya. Yang ini juga harus terkirim karena mau disimpan di detailnya. Simpan, ternyata data yang terkirim cuma yang 3. Yang di bawah tidak ada. Apa penyebabnya? Satu, tidak ada name-nya di. Kan syaratnya untuk dikirim harus ada name-nya. Berarti yang tadi, yang durasi tadi ini harus ada name-nya supaya bisa dikirim. Oke, kita kasih name. Jadi waktu buat TR tadi ini yang durasi 1, ini durasi 2, kita kasih name. Name saya kasih nama DR1. Yang ini saya kasih nama name DR2. Nah, tadi katanya ada lagi satu yang kita butuh untuk dikirim. ID-nya. Paham? Tadi kan yang kita butuh, kebutuhannya tabel ada 3. ID-nya mahasiswa, durasi 1, durasi 2. Nah, sementara tadi di form yang kita desain ini tidak ada ID-nya. Paham? Oke. Apa salahnya kalau saya bikin dulu sembarang saya simpan di mana kek? Nanti kan disembunyikan. Saya bikin satu elemen input yang seperti begini. Ini, yang seperti begini. Saya kasih ada ID MHS. Tapi nanti value-nya langsung saya kasih ya. Value nilainya sama dengan yang ini, tapi yang kita pakai adalah ID mahasiswa. Yang ini yang kita pakai. Ini saya jadikan sebagai value. Yang saya mau jadikan di sini adalah ID MHS. Karena kan cuma elemen input yang bisa dikirim. Kita tes dulu. Tes. Pilih. Oke, itu kan sudah ada. Ini ID-nya katanya. Tuh, ada. Nanti sebentar kita sembunyikan yang ini di penjelasannya. Paham? Kan elemen-elemen seperti begini yang bisa dikirim. Ya, oke. Sekarang coba kita kirim. Tadi sudah ada name-nya yang semua ini. Ini sudah ada name-nya. Ini juga sudah ada. Oke. Saya punya 2 ya, 2. Saya tambah lagi 1. Kirim. Hah? So, kita kasih dulu tanda. Tanda ya, 15. Yang di bawah ini 20, 25. Berikutnya 30, 35. Oke, kita kirim. Tadi kan tidak bisa terkirim gara-gara tidak ada name-nya. Sekarang kita sudah ada name-nya. Kan gitu ya? Simpan. Ternyata yang terkirim mahasiswa cuma yang terakhir ini. Yang baris 1, 2 tidak ikut. Paham? Dia tidak ikut, penyebabnya karena name-nya yang tadi itu sama. Jadi pastikan waktu saya pilih ini cari ini, pasti name-nya antara baris yang satu dengan baris name-nya ini dan name-nya ini sama. Nggak boleh aturan mainnya. Paham? Kalau mau ikut semua ya harus beda nama. Kalau ada yang sama, yang keambil adalah yang terakhir. Nah, ini yang terbaru. Dapat sampai sini? Oke. Kita kali supaya beda namanya. Jadi, begini. Teknik penamanya dia harus berindeks. Ini dulu kita atur namanya. Jadi namanya yang kita mau perbaiki ya. Saya mau namanya kira-kira begini. Namanya ini adalah detail dalam kurung 1 dalam kurung durasi 1. Berarti yang ini detail dalam kurung
4 dalam kurung durasi 1. Kamu itu. Berarti kan tidak sama itu? Ya. Ingat namanya detail dalam kurung 1 sesuai dengan ID-nya dalam kurung durasi 1. Yang ini name-nya detail dalam kurung 4 dalam kurung durasi 1. Berarti yang ini detail dalam kurung 1 dalam kurung durasi 2. Kamu itu supaya beda. Oke, kita ganti name-nya. Jadi ini name-nya detail dalam kurung. Kamu tadi dalam kurung, ingat yang kita mau ambil yang ini di ID-nya mahasiswa. Oke, saya kasih masuk ID-nya mahasiswa. ID mahasiswa. Baru dalam kurung lagi. Apa lagi tadi? DR1. Cocok? Berarti yang ini juga kita ganti sama dengan yang di atas, tapi bedanya adalah di bawah sudah durasi 2. DR2. Yang di atas juga di name-nya kita ganti sama detail, tapi di dalamnya di sini adalah ID MAS. Dengan cara seperti gini, name itu pasti tidak ada yang sama. Karena tidak ada yang sama, sudah bisa dikirim semua. Paham? Oke, kita uji. Refresh, cari, pilih 2 saja deh. 10, 15, 20, 25 supaya beda. Simpan datanya, kita kirim ke kontrol. Oke. Di detail katanya, ingat ini adalah isinya variabel post di. Tadi kan yang kita cetak var di sana adalah cetak var tampilkan isinya variabel post. Ya, inilah isinya variabel post. Di post itu ada indeks TGL uji, ada indeks IDMK, ada indeks cut, dan ada indeks detail. Ternyata detail ada juga isinya lagi. Ada indeks 1, ada indeks 4. Kamu itu? Paham ya? Oke. Sebentar di tabel detail harusnya bertambah berapa baris? Dengan kondisi data begini. Berapa? 2 baris di detailnya. Dengan kondisi data begini. Yang kita mau simpan di tabel adalah yang ini dan yang ini. Dan kata lain, saya mau minta tolong ke modalnya detail, simpan yang ini, baru simpan lagi yang ini. Kamu tadi? Dan katanya kita mau melakukan proses pengulangan, rujukan pengulangannya, rujukan berapa kali mengulang, disesuaikan dengan berapa isinya detail. Kamu itu, kalau isinya detail ada 10, berarti kita minta model itu mengulang sebanyak 10 kali. Paham? Oke. Caranya begini. Pengulangan gini. For each, sama yang waktu kita buat TR di tabel. For each, ulangi sesuai dengan data yang ada di post. Ingat, data semuanya adalah di post. Data yang ada di post, tepatnya yang ada di indeks detail. Detail. Jadi kalau isinya di sini ada 5, berarti proses for each ini dilaksanakan sebanyak 5 kali juga. Ingat, di belakangnya ada as, satu variabel menggambarkan 1 dan 4. Ini biasa saya kasih urutan equals to satu variabel menggambarkan untuk yang ini. Oke. Isinya titik 2 baru tutup. And for each. Kenapa tidak ada PHP di depannya? Karena sekarang kita sudah dalam bahasa PHP dari awal. Kalau di HTML kemarin kan kita gabung PHP terus for each. Ini kan dari awal kita sudah sampaikan bahwa bahasa di bawah ini adalah PHP. Nah, dapat sampai ini? Oke, di sini kita mau minta tolong sama modal. Ingat, isinya itu adalah yang ini isinya. Paham? Jadi kondisi data begini dia akan mengulang sebanyak 2 kali. Dia ke sini baru kita suruh model. Setelah itu ke sini lagi kita suruh lagi modelnya. Sekarang data yang tersedia 1, 2, 3 dari yang dibutuhkan tadi 1, 2, 3, 4 dibutuhkan. Paham ya? Tapi yang tersedia sekarang baru 3. Tidak apa-apa, 3 dulu kita simpan. Berarti kita abaikan dulu yang ID master. Paham ya? Kita abaikan. Oke.
Saya suruh modelnya sebentar baru kita buat modelnya. Paling tidak kita sudah siapkan. Gunakan model, nama modelnya MD detail ujian. Saya kasih di sana metode insert data. Berarti nanti di modelnya ini harus ada metode insert data. Data yang kita mau sarkan ke sana itu adalah yang ini. Yang ini tadi diwakili dengan variabel isinya. Oke, kita sarkan. Nah, ini isinya. Ini yang mau disimpan. Jadi ceritanya perintah ini, proses ini akan diulangi sesuai dengan berapa data yang ada di post index detail. Jadi dia akan ke sini, terus dia laksanakan yang ini. Setelah selesai, ke sini lagi, lanjut, ulangi, eksekusi lagi yang ini. Kira-kira seperti itu jalan ceritanya. Paham? Oke, sekarang kita masuk ke modelnya yang ini untuk tambahkan satu metode dulu. Bahwa metode yang harus kita buat public function, nama metodenya tadi insert data. Kita buat variabel karena dia menerima data dari luar, dari kontrol. Dengan kondisi begini, dari kontrol isinya indeksnya ada berapa? Dengan kondisi data seperti begini, dari kontrol isinya indeksnya ada berapa? Nah, dari kontrol 3 itu oke, ID MAS, DR1, DR2 itu di. Oke, ingat tadi yang saya mau uji coba insert dulu, saya abaikan kolom ID master. Yang saya mau simpan ini dulu, paham ya? Oke, saya mau simpan ini dulu. Oke, SQL insert into nama tabelnya detail ujian, berikutnya kolom yang kita mau isi ID. Jadi ID mahasiswa, terus durasi 1, durasi 2. Oke, lalu value nya saya buat dulu parameter X, Y, lalu Z. Oke, seperti biasa di SQL saya copy yang ini saja. Nanti kita modifikasi. SQL yang X itu adalah yang dari kontrol indeks yang ini ya, ini nih. Arsip bawah X, Y, Z. Yang ini dari indeksnya tadi DR1, yang ini DR2. Oke, SQL dan penjelasannya sudah, sisa dieksekusi. Di DB jalankan SQL. Oke, kita uji. Nah, harapan kita ini adalah yang bertambah di tabel detailnya. Masternya saya tutup dulu ya, Pak ya. Detailnya yang kita mau uji. Jelas? Oke, kita uji. Oke, kita refresh. Cari tuh 2 saja nah. Supaya tidak lama. 10, 15. Pembeda aja supaya gampang kita ingat. Terus 20, 25. Ingat data yang harus masuk di baris pertama 1, 10, 15. Berikutnya 7, 20, 25. Kami itu ya. Itu harapan kita yang tertambah nanti di tabelnya detail. 1, 2, 3 simpan. Oke, harusnya datanya sudah bertambah di detailnya sana. Kita refresh detailnya. Lihat baris terakhir. Oke, 1, 10, 15, 7, 20, 25. Oke, sudah masuk. Yang hilang adalah ID masternya. Tidak bisa kita memang berharap deh dari sini ID masternya, karena view juga tidak tahu dalam berapa ID masternya karena baru mau disimpan. Kamu itu. Oke, nah untuk dapatkan ID masternya ya,
untuk dapatkan ID masternya, saya buka masternya ujian yang ini. Ini adalah proses menyimpannya. Ini adalah proses menyimpannya di master. Kalau saya buat seperti begini, Dek. X sama dengan 10. Terus return X, berarti model ini ketika disuruh jalankan metodenya ini, metode insert data, dia akan memberikan data kepada siapa yang menyuruhnya. Dia dapat nilai 10. Kayak begini. Kalau saya tulis seperti begini, variabel Y sama dengan seperti ini, berarti nilainya Y nanti itu adalah sesuai dengan berapa yang dikembalikan dari sini. Berarti dia dapat 10. Berarti nilainya Y adalah 10. Dapat sampai sini? Itu hukumnya adalah function. Kalau ada returnnya, siapa yang menyuruh itu function, dia akan dapat hasil return yang ini. Jadi, jelas sampai ini? Oke. Sisa saya ganti nih. Yang saya mau kembalikan adalah tadi waktu dia simpan ini, dia simpan di ID keberapa? Di sini this db ID, harusnya ada ID terinsert. Di sini dia mendapatkan informasi tentang itu data terakhir dia insert di tabel di baris beberapa. Nilainya ini adalah ID-nya, tempatnya disimpan. Itu yang diberikan kepada siapa yang suruh ini model metode ini. Dapat sampai sini? Dapat ya? Nah, berarti yang Y ini adalah nilai ID tempat terinsertnya di master. Kamu itu ya? Jelas? Oke, nah. Tapi berikutnya begini. Yang nilai Y tadi harus bisa kita masukkan ke dalam isinya. Yang tadi isinya cuma ada berapa indeks? 3 di. Kita mau tambah 1. Satunya adalah ID masternya, nilainya adalah yang ini di. Ini nilainya. Cocok? Paham sampai ini? Hah? Saya ulang. Posisinya isinya di sini cuma ada 3 indeksnya. 1 ID MHS, NIM MHS, durasi 1 dan durasi 2. Kita mau tambah 1. 1 itu tambahannya adalah ID-nya master. Nilainya ID master adalah yang ini di. Kamu itu? Paham? Nah, sisa kita tambahkan 1. Isinya, variabel isinya, buatkan 1 indeks lagi, namanya ID master. Nilainya itu adalah dari Y. Dapat sampai sini? Dapat ya? Oke, kita jalankan ini supaya kita dapat data di sini. Terus kita ulangi. Ini adalah proses simpan detailnya. Ini simpan data detail. Dapat kita ID masternya. Sebelum digunakan di sini, diserahkan ke model, kita lengkapi dulu. Jangan serahkan dulu baru dilengkapi, ya. Lengkapi dulu indeksnya, tambah 1 indeksnya. Oke, coba yang cetak posternya ini saya tempatkan di bawah ya, supaya kelihatan hasil perubahannya. Di sini 1, di sini lagi 1. Saya cetak var dulu yang ini. Saya cetak var ini saja, saya cetak var isinya di dalam sini. Saya cetak var dulu di sini. Cetak var, yang kita cetak var adalah isinya. Ini adalah yang saya cetak var isinya setelah ditambahkan di. Kita bedakan. Berarti di sini kan dia sempat cetak var di sini isinya di atas di sini, tapi belum lengkap. Dan di sini sudah lengkapnya. Kita uji coba. Refresh. Tarik. Cari lagi. Oke, kita tes. Jadi ini 3 dan 8. Di 2, 3, 4, 5. Di 1, 2, 3. Ini adalah isinya tadi sebelum ditambah. Ini kan isinya ini di. Ini ketika saya cetak var tadi, isinya yang sempat saya cetak var, ID MAS, ada ini, ada ID master. Kan sama ID masternya semuanya tuh? Pasti kan sama ID masternya, harusnya sama.
Iya, kan satu kali. Satu kali simpan. Oh. Ini kan harus simpan. Oke, kita lihat di tabel. Harusnya sudah bertambah di tabelnya sana dengan data yang benar, dengan data yang sebenar-benarnya. Terakhir, Oh iya. oke. Hah? Kosong. Kenapa kosong? Karena di SQL-nya di sana belum ditambah di modelnya tadi. Datanya sih sudah masuk ke model, tapi di modelnya sini yang kita isi baru ini. Jadi kita tambah lagi satu. ID master. ID master ujian yang ini ya, yang ini ID master ujian, tambah lagi satu parameter. Ah. Oke, A saja, kembali ke A. Oke, kita tambahkan satu. A itu adalah apa tadi ID-nya? A itu adalah ID master. Dapat dulu jalan ceritanya. Dapat ya? Nah, jangan dulu bekerja. Pahami dulu jalan ceritanya. Tes yang terakhir. Tuh, acak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Simpan 1, 2, 3. Undefined ID master, katanya tidak dikenal ID master. Tidak salah Ji. Salah ID master. Tidak dikenal kolom ID master ujian. Masa tidak ada ID master ujian? Salah memang. Harusnya di detailnya yang dibuat di. Ingat yang saya buat ini di master ya. Tuh. Nah, harusnya di sini dia. Prediksi dulu nih. Salahnya di sana. Dapat ya? Oke. Parameternya di syarat di atas ya. Berarti yang tadi salah di sini ya. Tuh. Salah. Di sini salah. Di sebelah tadi berlebih satu parameter. Oke. Berarti di sebelah tambah satu parameter A. Cek dulu 1, 2, 3, 4 X, Y, Z, A X, Y, Z, A. ID master ini. Oke, sudah cocok. Ada lagi yang salah? Oh iya, komanya Pak. Ya, itu, Pak. Apa-apa itu? Nah. Apa-apa kalau double? Nah. Apa-apa? Ya? Cek dulu. Oke, aman. Error nggak masalah, yang penting tidak rusak komputer toh. Error itu wajar dalam belajar. Tidak. Kita tambah 3 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Oke, sudah aman. Datanya di terakhir. Tadi di master kita cek di masternya dulu. Ada apa di masternya? Master ujian ID terakhirnya itu adalah ID 60. Ini terakhir ya. Kosong karena tadi kita isi. Berarti di detailnya harusnya adalah ketemunya 60 juga ID master ujiannya. Detail ujian. 1, 2, 3. Hah? Dapat? Berapa lama tadi? Yang terakhir kan sisa dibersihkan tadi ini cetak parnya ya, terus cetak par ini juga bersihkan, terakhir kembalikan URL-nya, tidak lokasinya. Aman, paham? Dapat ya? Nah, dari kita yang terakhir adalah urusan tadi ketika dipilih ini, lalu kita mengetik di sini, di sebelahnya jumlahnya harus bertambah. Paham? Istirahat dulu nah. Oke. Tadi yang kita harapkan begini. Ketika kita mengganti durasinya di sini, maka langsung terhitung berapa jumlahnya. Begitu juga ketika mengganti durasinya di sini, harus ketahuan berapa jumlahnya. Kamu itu.
Begitu juga ketika saya mengganti durasi di baris ini, durasi 1, maka saya harus hitung berapa jumlahnya. Demikian juga ketika saya hitung di sini durasi 2, saya harus hitung berapa jumlahnya. Kamu hitung. Paham ya? Oke. Kalau kita lihat ini, durasi 1 ini ada 1, 2, 3. Elemen ini tetap harus kita beri identitas. Karena durasi 1 ada kemungkinan lebih dari 1, berarti identifikasi yang kita gunakan adalah mekanisme kelas. Kamu itu. Demikian juga yang durasi 2. Bentuk identifikasinya adalah bentuk kelas karena lebih dari 1. Oke, kita buka, kita kasih kelas di sana. Pada saat kita buat di view-nya, waktu kita buat yang ini, nah, kita kasih kelas yang ini ya, durasi 1. Saya kasih nama dur 1. Nah, oke. Ini saya kasih dur 2. Jadi masing-masing ada kelasnya dur 1. Berikutnya adalah dur 2. Kamu itu? Paham? Nanti kita mau buat event di sini. Jadi setelahnya saja ini saya pasang. Ini terakhir di sini. Pada saat durasi 1 diganti, jadi kira-kira begini. Jika elemen yang kelasnya dur 1 diganti nilainya, bukan diklik ya, diganti nilainya berarti change function, buka kurung tutup kurung. Kamu itu? Paham? Begitu juga untuk yang kedua. Dur 2. Jelas sampai ini? Nah, hanya saya begini. Bentuk seperti ini, event seperti ini hanya berlaku untuk elemen yang ada ketika halaman ini pertama kali tampil. Ingat, durasi 1 tadi ini adalah anak belakangan. Nanti ketika kita klik ini baru ada dia. Yang berlaku dengan cara seperti ini adalah hanya untuk elemen-elemen yang ada ketika halaman ini tampil, sudah ada itu elemen. Paham? Untuk elemen yang belakangan, istilahnya yang belum ada di memorinya komputer pada saat halaman ini tampil, tidak dengan cara seperti begitu. Ini kan baru muncul belakangan, belum terdaftar di dalam memori komputer. Yang terdaftar di dalam, coba kita lihat rujuk induknya ke atas. Induknya ini adalah di TD. Di atasnya TD ada TR. TR-nya kan TR baru juga. Paham? Di atasnya TR ada T-body. T-body-nya sudah ada tidak sebelum pada saat begini? Hah? Sudah ada atau belum? Kalau saya klik ini, baru saya buat TR tersebut saya masukkan di T-body. Di tadi. Berarti TR-nya kan TR anak belakangan juga. TD-nya anak belakangan juga. T-body-nya itu kan sudah ada tuh. Paham ya? Pada saat halaman tampil seperti itu kan T-body sebenarnya ada. Berarti itu sudah terdaftar di konten. Oke. Karena itu yang sudah ada, itunya yang kita sasar. Cara nyasarnya kira-kira cara pada saat elemen yang ID-nya, ingat tadi T-body? Saya lupa ID-nya. Ada di sini tadi kita simpan. Ini T-body peserta ujian. On dalam kurung diganti, yang diganti itu adalah elemen yang kelasnya dur 1. Tolong jalankan function berikut ini ya. Jadi dia harus style begini, dia tidak berlaku dengan cara yang seperti ini, tapi ini sebenarnya tujuannya sama ya. Tujuannya sama. Ini maksudnya ketika elemen yang kelasnya durasi 1 diganti nilainya, ini juga maksudnya sama, tapi ini ada elemen durasi 1 yang ada di dalam sini, tapi ini dijadikan sebagai trigger. Paham? Coba kita lihat, bedakanlah. Yang ini begini, yang satunya begini. Saya buat coba alert 1, 2, 3. Di sini juga saya buat alert 4, 5, 6. Coba kita coba satu-satu. Refresh. Saya tambah baris, saya ubah ini, tidak merespon. Padahal terjadi penggantian nilai, tapi kalau yang ini merespon. Paham ya? Di situ bedanya. Jelas? Nah,
Jadi ini tidak bisa ditanamkan event dengan mentah-mentah yang seperti ini, karena dia ini adalah anak belakangan. Jadi dia harus bentuknya seperti ini juga. Jelas? Oke. Saya hapus yang ini. Nah, yang harus kita kerjakan di sini, tadi kan harapannya ketika kita ganti nilainya ini, hitung berapa jumlahnya. Ingat. Saya tambah satu baris dulu. Ketika saya menulis di sini, saya harus cari mana durasi duanya di baris itu. Karena saya mau ambil nilainya. Cocok? Iya kan, harus kita tahu. Kan mau dicari durasi duanya di. Tapi ingat, di sini kondisi ini ada berapa durasi dua? Dua i. Berarti durasi saya cari durasi dua di baris yang bersangkutan. Kalau saya merubah di sini, berarti saya harus cari durasi dua, bukan yang ini yang saya maksud, tapi yang ini. Paham? Berarti dari sisi identitas harus ada kesamaan antara yang ini dengan yang ini. Seperti bilang, oh ini saya pasanganku. Durasi 1 dengan durasi 2 pasangannya ini. Jelas? Oke. Yang ini supaya ada identitasnya, salah satu identitas itu kan atribut. Kita bikinkan atribut. Atributnya ini saja kita pakai. Jadi ini ada atributnya 31, ini ada atributnya 31, ini ada atributnya 18, ini ada atributnya 18. Paham? Oke. Kita buatkan atribut. Jadi di sini kita tambahkan atribut satu lagi. Bukan yang ini ya, yang ini. Di sini kita tambahkan atribut. Oke, atribut, atributnya kayak ID baris, ID baris saja. ID barisnya ini adalah ID mahasiswa, kita gunakan atribut ya. Oke, ID mahasiswa. Nah, ini juga kita kasih atribut ID baris. ID baris nilainya sama ID mahasiswa, kira-kira begitu. Paham? Paham ya? Artinya gini, ketika saya ganti yang ini, yang paling pertama dulu carikan durasi 2 yang ID barisnya sama dengan ini. Kalau ini yang saya ganti adalah carikan durasi 2 yang ID-nya sama dengan 18. Cocok? Berarti saya harus baca dulu ID-nya ini di. Cocok? Kan saya bilang gini, ketika saya ganti ini, kan pertama saya carikan ID apa durasi 2 yang ID-nya 31. 31-nya dari mana coba? Kamu bilang 31. 31-nya dari mana? Dari atribut yang melekat di sini di. Iya toh? Paham? Kan saya bilang carikan durasi yang ID-nya, ID barisnya 31. 31 itu maksudnya yang mana? Yang ada di sini. Kamu itu. Berarti saya harus baca dulu ID-nya barisnya ini. Jelas? Logisnya begitu, Di. Coba kalau ini yang saya ubah, ID durasi 2 berapa yang saya cari? 18. 18-nya dari mana? Ada ID baris yang melekat di sini, Di. Nah, jadi kita baca dulu ID barisnya ini yang diubah berapa, ID baris berapa? Karena itu mau dijadikan sebagai dasar pencari durasi 2. Paham? Oke. Nah, sama dengan yang tadi. Langkah pertama, cari dulu durasi mana yang sementara di kotak-katik. D1 sama dengan dis. Jadi kalau ini yang saya ubah, ini yang dimaksud dengan D1. Kalau ini yang saya ubah, ini yang dimaksud dengan D1. Di D1 itu ada atribut namanya ID baris. Itu kita ambil dulu. Karena itu mau jadikan dasar untuk mencari elemen durasi 2-nya. Paham? Oke. Jadi saya cari gini. ID baris sama dengan itu yang ada di D1 ATTR atribut ID baris. Kita sudah dapat. Kalau ini saya ubah, saya sudah dapat angka 31. Ini menjadi di sini 31. Kalau ini yang saya ubah, berarti nilainya ini adalah 18. Kamu itu? Cocok? Berikutnya kita cari durasi 2-nya dulu. Paham ya? Kita cari durasi. Nah, cara cari durasi 2-nya begini. D2 sama dengan gini. Cari elemen yang kelasnya. Ingat ada kelasnya tadi. Apa kelasnya yang ini? Ada kelasnya ini tadi. Dur 2 dicarikan ke elemen yang kelasnya dur 2
yang ada atributnya, atribut apa? ID baris. ID baris sama dengan, kalau saya minta saya cari yang 31 sama dengan 31. Kalau saya cari yang 18 sama dengan 18. Kamu itu? 18 dan 31 kan ada di dalam sini, Dik? Oke, dapat? Oke. Kita sudah dapat D1-nya dan D2-nya. Jelas? Sisa kita ambil nilainya masing-masing. Tadi kan baru elemennya yang kita ambil, maksudnya tempat menginputnya kita dapat nih. Nilainya yang ada di situ kita ambil. Oke. Saya kasih N D1 itu adalah yang ada di D1 value-nya. Kita ambil value-nya. Cocok? Ini nilainya atau ini masih banyak. Nilai D1 berarti nilai D2. Cocok? Dapat sampai ini? Dapat? Oh, sorry, ini D2 ya sebanyak. Nah, kita sudah dapat teman. Sisa kita jumlahkan. Jumlah itu adalah nilai D1 ditambah nilai D2. Kamu itu? Oke. Jumlah sama dengan nilai D1 ditambah nilai D2. Sudah dapat hasil penjumlahnya. Coba kita munculkan di alert dulu. Alert jumlah. Ini jumlahnya kita cari. Oke, saya refresh. Saya isi dulu di sini, jadi karena ini kan tidak merespon dulu, Dik. Tadi kan yang baru dibuatkan event adalah baru dulu satu, Dik. Itu kalau dulu satu diubah merespon begini. Dulu dua kan belum merespon. Cocok? Harusnya kan belum merespon ini. Karena dulu duanya belum dibuatkan. Oke, sengaja saya ide dulu baru saya merubah di sini. 100. Harusnya ini kan merespon, Dik. Kalau diubah ini merespon. Responnya adalah cari ID-nya, cari dua-duanya, ambil nilainya, jumlahkan. Kami itu merespon. Coba kita lihat responnya. Jumlahnya adalah 100 undefined. Undefined arti yang tidak dikenal adalah dua-duanya, tidak ada dapat. Di dua-duanya ini tidak ada dapat. Berarti dia gagal mendapat ini dua. Coba atributnya tadi ID baris ya. Atributnya tadi ID baris. Yang dur 1, dur 2. ID baris. Nah, ID baris sama. Maksudnya sama-sama punya atribut yang ini. Carikan kelas yang dur 2 yang seperti ini. Coba kita lihat. Nah, di sini dia gagal mendapatkan yang ini. Dia gagal dapat ini. Apa itu D2? D2 adalah cari elemen yang kelasnya dur 2 yang ada atributnya ini. Sorry. Ini ID baris variabel ini, Dik. Variabel ini bukan tulisan yang ada ID barisnya sama dengan ID baris. Ini adalah variabel. Paham? Berarti pakai tanda dolar begini, tanda dolar, kurung kerawal seperti begini. Cocok? Cuma ini berlaku, Dek, kalau depan belakangnya ini adalah petip baptik. Baru berlaku yang begitu, Dik. Cocok? Dapat sampai sini? Oke, kita ubah. Coba tes. Refresh. Cari. Kita pilih nama lagi. Saya usahakan 2. Jadi saya merubah di sini dulu, Dik. 50 100. Dapatnya 150. Bukan dia jumlahkan, Dik. Tapi dia gabung, dia sambung. Dik, paham ya? Oke. Alasannya kenapa dia sambung begini, Dek. Uniknya di skrip tambah itu punya dua makna. Tambah sebagai operasi matematika dan tambah dalam artian disambung. Teks ini sambung ini, gitu ya. Ini menjadi dia sambung karena dia menganggap bahwa nilai D1 itu adalah bukan bilangan. Itu adalah teks biasa, sama dengan NIM-nya kalian. NIM-nya itu kalian bukan bilangan. Dalam berapa NIM-ku? Dan NIM-ku saya Pak 3.600.000. Bukan begitu ya? Paham ya? Itu bukan. Oke. Supaya dia operasi matematika kan, berarti yang tadinya ini bukan bilangan sebagai teks biasa harus dikonversi menjadi bilangan supaya bisa diakumulasi matematika kan. Paham? Caranya kira-kira begini, ada functionnya di parsing, istilahnya parse integer, ubah menjadi bilangan, itu nilai D1. Jadi yang ini konteksnya sebagai teks biasa,
Ketika diparsing begini berarti dia sudah menjadi bilangan. Oke. Pars Satu part saja tulisannya bisa. Jadi gabung. Kalau digabung berarti sudah disambung baru diubah menjadi numerik. Nih, contoh yang tadi 150, 150-nya itu diubah menjadi bilangan. Berarti dapatnya 1050. 10050 di. Berarti kan harus diparsing satu-satu. Dapat? Dapat ya? Oke. Kita refresh lagi. Tes. Satu baris. Tes dua baris ya, tes dua baris. Tapi ingat, di sini dulu kita ubah ya. Oke, supaya kita lihat responnya. Sampai sini 10. Harusnya dapat jumlahnya 60. Oke, dapat 60. Ini saya ubah. Harusnya misal 50, berarti harusnya dapat 50. Oke, sudah dapat. Paham? Jumlah yang ini kita mau masukkan di TD yang ini, Di. Kita harus cari tahu, kalau ini saya rubah, saya cari mana TD-nya. Kan ini kan TD sebenarnya di sini, Di. Kalau ini yang saya ubah, berarti saya cari TD yang ini. Berarti TD yang ini dikasih juga atribut supaya bisa dicari. Sama dengan yang cari waktu kita mencari di 1 dan 2-nya. Oke, berarti yang TD-nya tadi ini kita buatkan dulu ini, TD yang terakhir. Kita buatkan juga ID baris. Nilainya yang ini. Dapat? Nah, sebentar di bawah bisa kita mencari. Bisa kita cari di bawah sini. Kita cari karena jumlahnya sudah dapat. Cari elemen yang jenisnya TD. Kamu itu. Yang bisa kita cari begitu, Di. Kalau ada begininya di depan, berarti cari yang ID-nya TD. Kalau begini, cari yang kelasnya TD. Kalau begini, cari yang jenis elemennya adalah elemen TD. Yang ada atribut ID barisnya sama dengan ID baris yang begini tadi. Ya, ID baris begini. Oke. Dapat? Lagi-lagi, ini ubah menjadi baptik. Baptik. Mau diapakan? Bilang ganti itu HTML. HTML itu maksudnya yang ada di antara TD buka dan TD tutup. Itu namanya area HTML. Ganti HTML-nya dengan jumlah. Oke, saya hapus yang ini. Dapat logikanya? Oke, kita uji. Refresh. Ini dulu saya isi, Di. Karena kita buatkan belum inputnya di sini. 50. Oke. Dapat. Yang di sini 10. Dapat. Paham? Dapat sampainya? Oke. Saya biasanya kalau begini, Dek, waktu tercipta yang ini tadi dikasih memang di sini angka 0. Paham? Kasih angka 0. Alasannya begini. Jadi, sebentar saya jelaskan alasannya. Berarti pada saat pertama input tadi muncul ada memang value-nya. Value bukan yang ini. Ya ini yang value sama dengan 0. Yang ini juga value sama dengan 0. Ya. Oh, jadi bisa langsung Paham? Paham ya? langsung bisa diisi dari versi 1 ya? Nah, permasalahannya begini kalau tidak ada, coba saya hilangkan ya. Saya hilangkan. Coba, kenapa? Salah satu alasannya ya, salah satu. Kenapa saya kasih nilai? Saya isi di sini. Berarti kan merespon. Responnya itu cari D2, kamu itu. Ambil nilainya D1, ambil nilainya D2. Nilainya D2 berapa kalau begini? Bukan 0. Kosong. Di, paham? Kosong ya? Kosong dikonversi menjadi bilangan, ya kosong juga. Ketika saya jalankan begini, pasti not available di dalam hasilnya. Tidak bisa jalan. Paham? Baik, kasih memang di sini 0. Oh, ada nilainya 0. Bisa diisi dari versi 1. Hah? Oke, coba saya jadi kemarin tadi
dong. Kan sudah ada nilainya. Oke. Kalau begini kan ada memang nilainya. Iya. Diambil terus dikonversi, diakumulasikan. Refresh. Oke, sudah langsung jalan. Itu cara pertama. Alasan pertama. Alasan kedua biasa saya pakai. Kalau ini saya mau hapus, biasanya kita buat satu tombol hapus di sebelahnya. Pak, tidak jadi ini, hapus. Kamu itu. Cara lainnya kalau tidak mau tombol hapus, yang ini saja. Kalau kita ganti menjadi seperti begini, hapus itu baris. Tidak perlu tombol tuh. Oh iya. Paham maksudnya? Contoh ini, Pak, saya mau hapus yang ini, ganti saja begini, kosongkan saja begini, hapus. Jelas? Paham ya? Itu maksudnya. Ini kan bingung kalau begini, bingung. Coba. Pak, saya mau hapus, Iya. tidak jadi. Oh iya, nggak bisa diambil ke. Ngerti maksudnya, Di? Iya. Solusi pertama kan refresh saja. Pak, sudah ada Mi 25, Pak. Yang satu itu mau kosong, masa mau refresh, ketik ulangnya 24. Kamu itu? Iya. Paham? Ah. Oke, kita tes. Jadi katanya kalau dikasih begini, hapus itu baris. Cocok? Iya. Ingat, baris yang saya mau hapus berarti TR-nya yang saya hapus, Di. Paham ya? Kalau ini saya hapus berarti TR yang di sini yang saya hapus. Iya. Kalau ini yang saya kosongkan berarti TR ini yang saya kosongkan. Iya, Putri. Berarti TR itu harus dikasih atribut juga supaya bisa dicari. Cocok? Carikan TR yang begini. Kalau tidak ada begitunya, apa dasarnya mencari? Iya, tidak ada. Paham ya? Oke. Nah, selain kalau tidak ada TR-nya, bisa jadi begini. Nah, kalau tidak ada, tidak ada identitasnya, bisa jadi begini juga. Ada cara lain kalau tidak ada identitasnya. Kalau ini saya rubah, saya cari induknya. Induk pertamanya ini inputan apa? Di atasnya TD. Di atasnya TD baru ketemu TR. Itu yang mau dihapus, Di. Paham? Jadi kalau TD mau kasih identitas, urut ke atas induknya berapa kali nyari induknya? Dua kali, Di. Orang tuanya, atau neneknya toh? Iya. Paham? Oke. Neneknya saja dicari. Nah, tidak usah kasih identitas neneknya. Jadi kira-kira begini. Saya buat di atas ID 1, ini ID 1, nilainya ID 1 adalah yang ini. Nah, ini nilainya ID 1, atau bisa juga dibawa begini, bahasanya kira-kira. Kalau nilai D1 sama dengan, membandingkan ya, membandingkan jadi 2 kali sama dengan kosong, cari induknya baru hapus. D1 ini adalah elemennya ya, cocok? D1 ini adalah elemennya, tempat inputnya. Cari inputnya, parent. Berarti ini ketemu apanya? Satu tingkat di atasnya. Berarti ini maksud adalah TD-nya. Paham? Cocok ya? Oh, iya, Berarti iya. masih ada satu tingkat di atasnya. Karena yang mau dihapus barisnya. TR-nya mau dihapus ya? Oke. Cari lagi satu tingkat di atasnya. Parent. Nah, berarti sampai yang ini yang ketemu adalah TR-nya. Remove. Hapus. Ini jalan kalau D1-nya seperti begini. Hah? Jelas? Oke, kita remove. Saya kasih return saja di sini. Coba kita tes. Refresh. Tadi kan ada memo ini. Katanya kalau dikosongkan begini, hapus. Jelas? Cocok? Kalau ada diubah katanya menjadi kosong begini, hapus itu baris. Jelas? Dapat ya? Untuk yang sebelahnya silakan berkreasi, prinsip kerjanya sama. Nah, untuk yang di sini kan silakan nanti berkreasi ya. Di case-nya kalian. Kan prinsip kerjanya sama. Kalau yang ini saya rubah, cari satunya, ambil masing-masing nilainya, kalikan munculkan. Jelas? Di case itu kan kalian punya itu ada yang pakai ada kuantitas, harga. Itu kan kalau diganti kuantitasnya, diganti harganya ya. Itu berapa jumlahnya? Paham ya? Oke. Untuk perkalian tadi ini, kalian tidak perlu mengkonversi menjadi parsing integer kayak tadi ini, di parsing ini. Boleh langsung seperti begini tanpa di parsing. Karena dianggap, karena tidak mungkin A kali A, Di. Tidak mungkin.
Kalau A tambah A, dua kemungkinan hasilnya adalah A sambung A. Paham ya? Oke. Jelas? Untuk yang sebelahnya silakan. Hah? Atau titik atau bintang. Apa itu? Titik atau bintang. Di mana-mana kalau kali bintang. Oh, iya. Di dunia komputer pasti kalau kali bintang. Kalau jumlah tanda tambah, kalau kurang pasti tanda kurang. Kalau Oke. bagi, tentunya. Oke, thank you. Itu.